Hai, perkenalkan aku Cindy Amalia. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya Jakarta. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku bakalan sharing sama teman-teman mengenai salah satu teknik khusus nih di konseling, yaitu literature and writing therapy. Nah, teknik khusus ini bakalan aku bakalan aku combine sama salah satu pendekatan di konseling, yaitu naratif terapi. Kira-kira bakalan cocok nggak sih duo ini kita combine gitu? Penasaran kan? Nah, kalau gitu stay tune terus di video ini karena kita bakalan bahas kedua teknik maupun pendekatan tersebut ya. Dengan diakhiri nanti pada akhir video aku bakalan ajak teman-teman buat menganalisis suatu kasus dengan teknik maupun pendekatan tersebut. Oke? Nah, teman-teman, sekarang aku mau bahas tentang naratif terapi dulu ya. Di sini naratif terapinya aku bahas dengan Vipatus Strateg. Apa sih Vipatus Strateg itu? Vipatus Strateg adalah singkatan dari filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan tekniknya. Jadi, satu-satu kita bakalan bahas ya, teman-teman. Kita mulai dari filosofi naratif terapi itu sendiri. Jadi teman-teman, naratif terapi itu adalah sebuah pendekatan konseling yang berasal dari Australia. Nah, pendekatan ini tuh dipelopori oleh Michael White dan David Epson sekitar tahun 90-an. Nah, pendekatan ini berupaya membantu individu memahami setiap kejadian hidupnya yang telah ia bangun dalam narasi hidupnya, sekaligus mampu untuk mengidentifikasi masalah yang didominasi di narasi hidupnya, sehingga individu tersebut mampu merekonstruksi alternatif narasi hidup yang baru, yang lebih bermakna, seperti itu. Nah, naratif terapi sendiri memandang manusia sebagai pemeran utama dan penulis atau penentu cerita nih di dalam kehidupannya sendiri. Cerita yang dituliskan itu berdasarkan pengalaman di masa lalu, masa kini maupun harapannya di masa depan. Nah, individu itu adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri, secara aktif mencari makna dan menetapkan tujuan di dalam hidupnya. Adapun di dalam naratif terapi terdapat 8 prinsip. Nah, 8 prinsip itu ada 1. Terapis influential but decentered. Nah, artinya konselor di sini memang memberikan pengaruh pada konseli, tetapi center dalam proses konseling ini adalah si konseli itu sendiri. Nah, yang kedua ada person separate from problem. Artinya, masalah di sini harus dipisahkan dengan konseli. Sikap dan cara berpikir si konseli itu yang salah maybe, tapi bukan individunya yang salah. Begitu. Nah, prinsip ketiga ada all problems have a solution. Artinya setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, gimana cara kita untuk mencari solusi tersebut? Nah, prinsip keempat ada opposite of problem is preferred. Nah, intinya kita itu harus mengkonstruksi solusi. Nah, ada prinsip kelima yaitu preferred story woven in the identity. Artinya, cerita dapat mengidentifikasikan identitas dan value yang ada pada diri kita, pada diri konseli, secara tidak langsung maupun secara langsung. Prinsip keempat ada impact of relationship explored. Artinya saat kita bercerita, kita akan sadar nih gimana hubungan kita dengan orang lain, entah itu dengan keluarga, sahabat, kolega, dan lain-lain. Terus prinsip ketujuh ada deconstruct societal norms. Artinya kegiatan membaca narasi ini yang sudah ada ini harus direfleksikan gitu. Tanpa refleksi ini, kegiatan membaca ini hanya sebatas membaca gitu. Dan prinsip terakhir ada personal decision making supported. Nah, intinya penentuan solusi itu sepenuhnya ada pada diri konseli. Konselor hanya memberi pengaruh positif
memberi peneguhan melalui cerita-cerita, pengalaman pribadi maupun orang lain. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita bakalan langsung masuk ke patologi dari naratif terapi ini. Nah, patologinya adalah satu, individu yang sakit adalah individu yang mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna negatif dalam hidupnya, yaitu mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, dan ketidakbermaknaan maupun kesakitan dan penderitaan. Nah, patologi kedua adalah individu yang sakit adalah individu yang tidak dapat menjadi penafsir utama dari pengalaman hidupnya. Nah, serta tidak dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga, individu yang sakit adalah individu yang tidak merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah ia alami. Adapun tujuan dari pendekatan naratif terapi ini adalah membantu individu untuk mengembangkan, membangun cerita yang bermakna positif dalam hidupnya melalui pengalaman, kebahagiaan, keberhasilan maupun potensi yang dimiliki oleh si konselor itu sendiri. Tujuan kedua adalah membangun individu agar dapat menjadi penafsir utama dari pengalaman hidupnya sendiri, agar dapat mencari makna untuk menyelesaikan transisi kehidupan serta menetapkan tujuan dari hidupnya. Terus tujuan yang ketiga adalah membangun individu agar dapat merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya yang telah ia alami. Seperti itu. Sekarang teman-teman, kita langsung masuk ke strategi dari naratif terapi ini ya. Nah, strategi yang digunakan untuk mendapatkan narasi kehidupan konseli di pendekatan ini dapat menggunakan bantuan pertanyaan when, who, where, what happened, and the end. Atau dapat menggunakan 5W plus 1H juga. Nah, setelah tadi teman-teman udah tahu mengenai filosofi, patologi, tujuan, dan strategi, teman-teman bakalan aku ajak ke tekniknya. Sebenarnya teknik di naratif terapi ini lumayan banyak ya teman-teman. Tapi dalam video kali ini aku bakalan angkat teknik khususnya ini, yaitu saya janji tadi, yaitu literature and writing therapy gitu. Penggunaan literature and writing therapy ini dalam konseling punya dua premis teman-teman. Ada satu, biblioterapi, yang kedua ada skriptoterapi. Nah, satu-satu bakalan aku bahas ya. Kita bahas ke biblioterapi dulu ya. Nah, sebenarnya penggunaan literature dalam konseling itu yang disebut biblioterapi. Nah, istilah biblioterapi ini berasal dari Yunani, yaitu biblion berarti buku dan terapion berarti penyembuhan. Jadi secara harfiah sebenarnya biblioterapi itu artinya penyembuhan dengan media buku. Nah, biblioterapi sendiri diarahkan untuk membantu konseli menemukan value, menemukan perspektif dan motivasi, juga peneguhan atas kekhawatiran mereka terhadap permasalahannya melalui membaca yang terarah, sehingga diharapkan pada akhirnya si konseli itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Nah, dengan membaca dan mendiskusikan bacaan tadi ya teman-teman, konselor sama konseli itu dapat menyesuaikan aspek value-value isi dari buku ataupun itu puisi ke dalam kehidupan mereka sendiri gitu. Nah, buku yang bisa dijadiin media biblioterapi itu ada banyak. Contohnya nih, ada kitab suci, ada novel, ada buku sejarah, ada buku biografi, ada buku swadaya, puisi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan bahas tentang skriptoterapi. Skriptoterapi sendiri adalah penggunaan writing atau menulis dalam konseling. Bedanya dengan biblioterapi, tadi kalau biblioterapi itu membaca, kalau skriptoterapi itu menulis gitu. Skriptoterapi berasal dari bahasa Latin, yaitu scriptum yang berarti sesuatu yang ditulis, dan terapis yang berarti perawat atau menyembuhkan. Skriptoterapi sendiri efektif sebagai pendekatan self-help dan terapeutik untuk bekerja dengan konseli dalam menyelesaikan kesulitan hidupnya, terutama yang tanpa disadari, yang disangkal tidak terselesaikan atau traumatis.
Nah, media yang digunakan dalam skriptoterapi adalah jurnal, diari, puisi, autobiografi, dan lain-lain. Ada banyak. Sebenarnya populasi penggunaan literature and writing terapi ini untuk semua umur ya teman-teman. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia dengan jenis buku bacaan yang menyesuaikan umur serta kebutuhan si konseli sendiri. Untuk kategori anak-anak, bentuk media yang cocok digunakan adalah storybook, dongeng, fairy tales, serta sinema dan video terapi. Untuk yang kedua, kategori remaja, dewasa gitu kan ya. Bentuk media yang cocok adalah self-help book. Juga ada kitab suci, ada quotes maupun jurnal. Nah, untuk kategori lansia adalah media yang digunakan adalah autobiografi untuk live review-nya serta biografis seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke analisis kasusnya. Nah, kasus yang bakalan kita analisis pada hari ini menceritakan tentang si S ya. S itu inisial. Pada tahun 2017, ia adalah pejuang untuk masuk PTN ternama, teman-teman. Kebetulan ia lolos SMA itu dengan nilai yang cukup memuaskan. Terus dia juga pernah jadi juara umum di angkatannya. Masalahnya si S itu bermula pada saat si S nggak lulus nih semua jalur masuk universitas yang ia inginkan. Entah itu SNMPTN, SBMPTN, UM, nggak ada yang nerima dia sama sekali. Awalnya tuh semangatnya S tuh masih menggebu-gebu kan gitu ya. Udahlah nggak apa-apa, gap year aja dulu. Kali ini dia tetap optimis sama nasibnya di tahun berikutnya gitu kan. Ia ikut bimbingan alumni, ia ikut English course, ia ikut bimbingan online, semuanya ia jalani itu buat lulus gitu, buat ngecapai universitas yang ia inginkan. Tapi apa, sayang sekali semua kejadian tahun lalu itu terulang kembali. Ia ditolak lagi oleh PTN, oleh prodi yang memang dia dambakan gitu. Sampai pada akhirnya ia hopeless. Dan dia bahkan menolak untuk mengikuti tes-tes lainnya karena memang ya dia takut ditolak lagi gitu. Sampai pada akhirnya orang tuanya mendaftarkan ia di PTS di dekat rumahnya gitu dengan prodi yang banting setir dari apa yang dia inginkan sebelumnya gitu. Penolakan tadi itu berdampak pada S yang trauma dengan segala jenis tes. Ia bisa keringet dingin gitu buat ngerjakan ujian atau tes apapun gitu. Ia beranggapan juga bahwa kehidupannya itu merupakan kegagalan karena ia gagal masuk universitas yang ia inginkan. Ia juga beranggapan dirinya itu bodoh, nggak guna gitu-gitu. Dia juga malu sama keadaannya. Bahkan untuk bertemu teman-temannya dia pun nggak pede gitu karena keadaannya. Nah, sekarang kita analisis kasusnya menurut patustrateknya. Untuk patologinya sendiri, si S ini kan tidak dapat menjadi penafsir utama kehidupannya. Dia nggak bisa nafsirin nih pengalaman dia sendiri. Dia juga nggak bisa cari makna untuk apalagi untuk menetapkan tujuan hidupnya. Nah, dia juga nggak bisa merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman hidup yang telah ia alami tadi. Dia nggak bisa refleksi itu. Dia selalu lihat negatifnya, oh aku gagal gitu. Nah, tujuan di konseling ini dengan naratif terapi itu untuk membantu S agar dapat menafsir, jadi penafsir utama di pengalaman kehidupannya sendiri. Juga dapat cari makna untuk menyelesaikan transisi kehidupannya serta menetapkan tujuannya. Juga membantu S untuk merefleksikan kehidupannya secara lebih positif gitu. Nah, strategi yang digunakan itu tadi dengan menggunakan 5W+1H. Nah, sekarang kita masuk ke tekniknya. Teknik literature and writing therapy. Nah, sekarang penggunaan teknik literature and writing therapy tadi pada kasusnya si S, kita bisa pakai dua-duanya, yaitu biblioterapi dan skriptoterapi, teman-teman. Nah, untuk biblioterapinya, konselor itu bisa memberikan bacaan atau buku mengenai bacaan-bacaan yang selaras dengan permasalahan yang sedang konseli alami. Contoh nih, kan tadi konselinya bermasalah tentang kegagalan, tentang
kepositifannya mengenai pengalaman dan tentang masa depan dia gitu. Nah, konselor bisa kasih buku-buku motivasi ataupun biografi atau autobiografi mengenai seseorang lain, orang yang sudah sukses dan udah pada masa jayanya dan yang menceritakan tentang struggle, perjuangan orang sukses itu. Nah, diharapkan si S ini bisa mencari value, mendapatkan perspektif baru mengenai kegagalannya, juga mendapatkan motivasi bahwasannya oh ini tuh hanya sebagian dari fase kehidupanku. Ini bukan berarti aku gagal, bukan berarti aku tidak bisa berjuang lagi, bukan berarti hidupku cuma sampai di sini. Ada banyak kesempatan, potensi yang harus aku manfaatkan di masa ini gitu. Jadi jangan disia-siain lagi gitu. Itu untuk biblioterapinya ya, bacaan. Nah, untuk psikoterapinya sendiri, konselor bisa mengarahkan si konseli untuk menulis autobiografinya. Jadi dengan menulis autobiografinya itu diharapkan si konseli itu bisa menumpahkan perasaan-perasaan dia pada saat itu maupun saat ini. Bagaimana perjalanan hidup dia dan bagaimana struggle-struggle-nya, agar bisa menemukan oh permasalahannya itu ini loh, ini yang harus diselesaikan gitu. Selain itu permasalahan ini tuh harus direfleksikan kembali. Kira-kira secara positif ya, kira-kira dampak positifnya aku kayak gini itu apa sih gitu. Adakah perspektif lain mengenai permasalahan atau kegagalan aku gitu. Jadi dia bisa merefleksikan kegagalannya itu tadi dengan secara lebih positif. Selain itu, konselor juga bisa membantu dan membimbing konseli untuk menuliskan harapan-harapan maupun gambaran-gambaran diri dia di masa depan. Nah, hal ini tuh untuk memotivasi dia. Misalnya nih, konselor memberikan judul atau tema pada pertemuan hari ini atau sesi hari ini, yaitu aku di masa depan gitu. Nah, dengan judul atau tema itu diharapkan konseli bisa menulis mengenai harapan dia, gambaran diri dia, gimana dia ke depannya. Dan konseli itu merasa dia udah ada gambaran, dia punya tujuan, oh aku mau kayak gini nih di masa depan gitu. Jadi dia lebih merasa termotivasi, dia udah punya tujuan, merasa termotivasi. Kalau aku kayak gini, berarti aku bakalan bisa survive nih dari kegagalan aku sekarang. Jadi dia bisa melihat dia bisa melihat perspektif lain gitu dari kegagalan dia sekarang. Dia juga punya motivasi dari apa yang dia tulis di autobiografinya gitu. Nah, diharapkan dia lebih melihat secara positif dari pengalaman kegagalannya itu tadi gitu teman-teman. Nah, sekian dulu video kali ini. Karena apa? Karena kita bener-bener udah ngelakuin semuanya. Kita udah bahas tentang naratif terapi, kita udah bahas tentang literature and writing terapi, dan analisis kasusnya. Nah, semoga video kali ini berguna bagi teman-teman semua ya, agar dapat digunakan, diimplementasikan secara bijak ya. Akhir kata aku bilang sama teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.